Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat Ingat ISPI. ISPI. Oke. Selamat pagi semuanya teman-teman yang lagi nonton. Kembali lagi bersama kami. Di sini kita kedatangan narasumber dari dosen stikes ISPI Banjarmasin, yaitu ada Ibu Amel. Iya, halo. Oke. Oke, di sini Ibu Amel merupakan dosen yang bidangnya itu ahli juga nih guys di bidang swamedikasi. Jadi hari ini kita bisa kupas tuntas mengenai hal tersebut juga sambil nanya-nanya ke Ibu Amel. Nah, ngomong-ngomong nih guys, kita ini kan sekarang di Banjarmasin sedang ada karhutla, banyak sekali karhutla atau kebakaran hutan dan lahan gitu. Jadi ada Bu, saya dengar bahwasannya kasus ISPA itu dari Dinas Kesehatan itu sampai mencapai hampir 6.000 kasus, Bu. Ya, Nah, jadi betul. ini kan menjadi concern dan juga kekhawatiran kita, bagaimana sih cara kita untuk mencegah atau bahkan misalkan kita udah kena ISPA itu bagaimana sih cara kita mengobatinya nanti ya, Bu, ya. Ya, Nah, betul. jadi hari ini kita akan membahas mengenai pencegahan ISPA bersama Ibu Amel. Oke. Nah, sebelumnya Bu, mungkin ada baiknya ISPA itu kan adalah suatu singkatan ya, Bu. Iya, Nah, betul. pengertian dari ISPA sendiri itu apa ya, Bu? Ya, kalau kita membaca di literatur ya, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Ya, Oh, baik. jadi itu adalah satu gangguan ya pada bagian pernapasan, di mana infeksi saluran pernapasan itu sebenarnya ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, kebetulan kita hari ini membahas efek dari kabut asap ya karena kebakaran hutan ya, karena kemarau yang begitu panjang ya, kemudian lahan di Kalimantan ini memang banyak sehingga terpicu kemudian timbul terjadi kebakaran baik yang disengaja ataupun tidak. Mm-mm. Akhirnya banyak memang kasus kejadian ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas ini ya. Gejalanya itu bisa dalam bentuk demam, kemudian batuk dan radang tenggorokan biasanya yang dialami oleh pasien seperti itu. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalkan itu dialami orang dewasa masih mending ya, Bu. Yang Ya, bahaya itu yang betul. anak-anak ya, Bu. Betul sekali. Ya, Mm-mm. jadi pasiennya ini sekarang hampir merata semua. Iya, Bahkan akhirnya muncul kebijakan iya. pemerintah daerah mengeluarkan untuk menghentikan pembelajaran Pembelajaran. secara offline. Ya, karena Mm-mm. salah satu tindakan ya, karena memang kasus ISPA ini banyak dialami oleh anak-anak, terhirup oleh udara yang tidak sehat pada 1 bulan belakangan ini. Mm-mm. Kira-kira nih, Bu, pencegahan agar kita itu bisa terhindar dari ISPA itu seperti apa ya, Bu? Atau langkah-langkahnya seperti apa yang bisa kita terapkan untuk Nah, di masa betul. sekarang ini? Nah, ya, Nah, jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, sobat ISPI ya. Yang pertama apa? Gunakan masker pelindung. Jadi mm-mm. seakan-akan kita kok kayak balik lagi ya pada saat COVID di awal-awal. Sebenarnya itu adalah salah satu langkah untuk cegah kita menghirup udara yang tidak sehat ya. Kemudian yang kedua apa? Usahakan pada saat melakukan aktivitas itu hindari di luar ruangan Baik. ya. Jadi sebisa mungkin kita berada di dalam ruangan ya, karena memang kondisi di luar itu sangat tidak sehat ya. Kemudian yang ketiga, memang kondisi ruangan ini ada bagian-bagian yang terbuka, itu bisa menggunakan purifier udara Oh, air ya, itu purifier. sebagai filter atau penyaring bakteri-bakteri yang tidak sehat ya, sehingga kita bisa memastikan kondisi yang udara yang kita hirup itu tetap dalam keadaan sehat dan baik ya. Mm-mm. Kemudian apalagi menjaga kebersihan tangan. Oh Ya kadang-kadang ya. kita habis menyentuh apa ya. Jadi kalau kita lihat kok sepertinya hal-hal yang dilakukan itu kok mirip ya Bu dengan pada saat kita Zaman mencegah virus COVID. COVID Iya, bener saat banget, Bu. itu ya. Dan yang penting lagi Sobat ISPI yang harus kita ini hindari kerumunan pada Hmm. saat orang ramai itu lebih baik kita tidak usah ikut berkerumun di situ ya, atau pastikan kita menggunakan masker ya, Mm-mm. terutama misalnya menggunakan kendaraan umum, kemudian kendaraan bermotor itu alangkah baiknya dari kita berangkat kemudian kita pulang kembali gunakan masker pelindung ya. Hmm. Berarti kita bener-bener kayak balik lagi di kebiasaan baru ya, Bu, kayak new Iya, normal gitu, tapi betul. di Banjarmasin gitu yang Iya, versi kemarin kan lokal. sempat kita Mm-mm. apa namanya sudah meninggalkan Iya, kebiasaan-kebiasaan itu gitu ya. Tapi pada saat kondisi seperti ini memang hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. iya. Ya.
selain kita jaga kebersihan itu kan bagian dari pencegahan juga ya Bu? Atau mungkin ada bagian pengobatan yang bisa kita lakukan Bu? Atau bahkan pencegahan lainnya dalam bentuk obat mungkin Bu? Nah, bisa kita misalnya melakukan vaksinasi ya. Vaksinasi Bu? Jadi bisa kita pertimbangkan ya, kita berkonsultasi dengan dokter ya dengan melakukan vaksinasi misalnya flu untuk pencegahan vaksinasi. terjadinya flu ya. Bisa seperti itu. Itu biasanya apa namanya pasien-pasien yang memang ingin betul-betul mencegah jangan sampai terjadi. Kadang ketakutannya itu luar biasa ya. Akhirnya apa nih yang harus saya lakukan selain seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari sisi pengobatannya ISPA-nya belum, tapi saya takut nih misalnya terkena gangguan ISPA. Nah, bisa kita melakukan vaksinasi itu. Kemudian yang berikutnya minum air yang cukup. Ini sangat penting ya. Kering ya Bu tenggorokan Betul, kita. betul. Karena memang kondisinya ini apa ya? Panas kemudian juga kering ya, tidak lembab ya, sehingga memang kondisi lingkungan sekitar itu menyebabkan kita itu sering merasa haus ya, sehingga memang perlu minum air yang cukup. Untuk vaksinasi itu kan Bu, apakah itu bisa ke anak-anak gitu? Tadi yang saya sampaikan kita harus berkonsultasi dulu Oh dengan iya dokter benar ya Bu ya. ya. Jadi setiap mengambil tindakan terutama terkait dengan sesuatu yang seperti vaksinasi tadi kita konsultasi. Kalau anak silakan konsultasi ke dokter Dokter anak. anak gitu. Apakah memungkinkan atau kita bisa mencegah dengan cara yang lain. Tuh, bener banget nih guys. Jadi selain dari memakai masker, terus juga minum air yang cukup, kita juga bisa melakukan vaksinasi. Nah guys, tadi kan sudah ada disebutkan bahwasannya pencegahannya itu adalah berupa memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga minum air yang banyak, minum air putih yang cukup gitu loh. Selain itu juga bisa melakukan vaksinasi ya Bu. Nah, kalau misalkan kita ini udah terlanjur ISPA nih Bu, dan masih dalam gejala tersebut, apa yang harus kita lakukan Bu? Nah, tentunya itu harus dilakukan pengobatan ya. Karena kalau ISPA ini tidak diterapi dengan obat memang cukup sulit. Bisa misalnya dengan melakukan istirahat yang cukup. Tapi biasanya kita pantau sehari 2 hari tidak mengalami perubahan, tetap mengalami gejala-gejala ISPA karena ISPA itu biasanya tadi disertai dengan demam, kemudian nanti muncul batuk ya, batuknya itu bisa batuk kering atau batuk berdahak, kemudian disertai dengan flu ya. Memang ada beberapa terapi yang cukup memberikan vitamin, kemudian istirahat yang cukup, biasanya pasien bisa sembuh ya. Tapi pada kondisi dalam kabut asap seperti ini rasanya cukup sulit ya. Biasanya kita pantau sehari 2 hari masih timbul gejala, itu tetap harus melakukan terapi atau pengobatan dari dokter ya. Nah, tentunya harus disertai dengan istirahat yang cukup ya. Kemudian kita pastikan udara yang kita hirup itu aman ya. Biasanya kita di ruangan tertutup, kemudian jika ada lubang-lubang yang memungkinkan udara kabut asap tadi itu masuk, itu sebaiknya bisa kita tutup ya. Kemudian dengan minum ya air yang cukup ya, biasanya insya Allah beberapa hari kemudian keadaan sudah mulai membaik ya. Nah, keadaan ini ISPA ini biasanya bisa diperparah kalau pasien itu memang punya penyakit riwayat. Nah, contohnya apa? Asma ya. Nah, itu biasanya lebih parah kondisinya. Nah, makanya kalau memang kita merasa punya riwayat penyakit ISPA yang lain seperti asma, bronkitis, kemudian pneumonia, itu betul-betul kita mencegah dan menghindari ya. Nah, kalau sudah terlanjur mengalami ISPA, lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter ya. Saran saya mungkin malah tidak perlu melakukan swamedikasi karena memang risikonya besar ya, karena ini terkait dengan saluran pernapasan ya. Lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter. Makanya data tadi dari dinas kesehatan itu cukup tinggi ya, karena memang masyarakat kita sudah cukup pintar, pada saat merasa gejala-gejala langsung segera dikonsultasikan ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan terdekat. Untuk pasien yang memang ada penyakit kronis itu yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya, kayak ada yang asma maupun penyakit paru yang kronis atau bahkan bronkitis, itu berarti mereka membutuhkan pencegahan yang lebih ekstra ya Bu, Ya, dibandingkan kita yang nggak punya gitu. Ya, kalau tadi kan masih sederhana ya. Kalau yang memang punya ini, yang pertama apa? Konsumsi makanan yang bergizi.
Oh, ya. baik. Jadi konsumsi sayur-sayuran, kemudian buah-buahan ya. Lalu yang penting lagi apa? Hindari rokok. Ya, terutama pasien baik yang pengguna pasif ataupun yang aktif ya. Iya, Bahkan dari beberapa artikel penelitian itu ternyata lebih berbahaya pada pengguna yang pasif. pasif Iya. ya, sehingga kita sarankan jika di keluarga kita, lingkungan kita itu ada yang perokok ya, mungkin alangkah baiknya dihentikan dulu gitu, karena kasihan nanti lingkungan sekitarnya sudah kondisi seperti ini diperparah lagi dengan keadaan Yang ada ya, Bu. iya betul. Selain tadi kan juga disebutkan ya Bu, untuk orang-orang yang selain kita yang nggak punya penyakit bawaan maupun mereka yang punya penyakit bawaan, apabila kan ada tadi Ibu sebutkan bahwasannya kita lihat dulu kondisinya sehari 2 hari. Tapi Iya. kalau misalkan mereka ini masih batuk-batuk, kok masih aja demam, masih pilek, itu kira-kira apakah ada pengobatan lebih lanjut untuk itu Bu? Ya, biasanya tadi karena memang gejalanya demam, batuk, kemudian pilek, Radang. yang pertama tentunya diberi kelompok analgetik. Oke. Ya, analgetik antipiretik biasanya yang umum adalah paracetamol Paracetamol. ya. Setelah itu nanti mungkin kita sebagai farmasis bisa menggali lebih dalam. Itu gejalanya sudah dirasakan berapa lama ya. Kemudian obat apa yang sudah pernah dikonsumsi ya. Jadi supaya obat yang kita berikan itu menjadi lebih tepat ya. Jadi kalau memang pasien itu belum pernah mengkonsumsi obat batuk atau obat pilek, maka bisa kita tambahkan ya. Dan batuknya itu mungkin bisa kita gali lebih dalam lagi, lebih spesifik batuknya kering atau berdahak ya, karena sepertinya yang sering itu adalah yang kering ya, karena kondisi ini. Nah, nanti kita tentukan terapi untuk obat-obat yang batuk kering seperti itu. Ini juga Bu, biasanya banyak banget nih Bu kasus-kasus para pasien nih yang langsung datang pengen banget beli antibiotik aja deh langsung gitu kan, ini udah batuk-batuk banget biar cepet sembuh katanya Bu. Nah itu dia langsung beli antibiotik. Mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada para sobat ISPI bagaimana sebenarnya penggunaan antibiotik pada infeksi ISPA ini Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau pasien itu masih di gejala awal ya, mungkin sangat tidak disarankan menggunakan antibiotik ya. Apalagi kalau dia baru mengalami gejala itu 1 atau 2 hari. Tentu kita berikan saja obat-obatan yang ringan, tadi analgetik antipiretik, kemudian ditambah dengan batuk dan flu-nya. Kemudian jangan lupa disampaikan jika misalnya 3 hari setelah mengkonsumsi obat itu tidak mengalami perubahan atau bahkan penyakitnya makin bertambah parah, lebih baik kita segera konsultasikan ke dokter ya. Karena kalau pemberian antibiotik itu tanpa instruksi atau resep atau penggunaan yang jelas, itu malah nanti bisa menimbulkan terjadinya resistensi ya. Nah, biasanya dokter nanti bisa melakukan diagnosa lebih dalam ya, apakah memang pasien ini sudah membutuhkan antibiotik atau tidak ya, terutama pasien yang anak-anak gitu. Kadang-kadang memang kita orang tua rasa khawatirnya besar gitu ya. Oh, ternyata 2 hari ini mengalami ini kayaknya harus butuh antibiotik ini. Padahal antibiotik itu tidak boleh digunakan secara sembarangan, harus digunakan secara tepat ya, dan yang penting lagi harus didapatkan sesuai dengan resep dokter. Selain itu juga harus dihabiskan nggak? Ya. Untuk menghindari resistensi tadi. Nah, selain itu, misalkan nih untuk paparan-paparan lain yang harus kita hindari selain kayak asap rokok, mungkin ada paparan-paparan lain yang menjadi awareness bagi kita semua gitu. Ya, kalau tadi itu ya karena kita bicara tentang kabut asap ya, ya yang pasti itu pembakaran-pembakaran itu, karena kadang kita tidak menyadari gitu ya, pembakaran itu kan ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja, terutama di lahan, di daerah-daerah hutan gede gitu Bu. ya, terutama memang bisa kita pahami di Kalimantan itu masih Banyak sangat hutan-hutan banyak ya gitu. Bahkan Iya. hampir setiap saat kita nanti mendengar ada terjadinya kebakaran. Banyak pemadam ya Bu. Betul. Oke. Oke nih guys, jadi tadi udah dijelasin oleh Ibu Amel bahwasannya ada berbagai macam pencegahan dan juga pengobatan yang bisa dilakukan. Apabila kita sebelum terjadinya ISPA, maka kita lakukan pencegahan seperti minum air yang cukup ya Bu. Selain itu menghindari asap dan juga menggunakan masker. Sedangkan untuk pengobatannya bisa konsultasikan dengan dokter dan juga
mengonsumsi obat-obatan yang ringan dulu seperti analgetik maupun antipiretik ya Bu. Nah, mungkin itu adalah topik kita pada hari ini dan ada ingin yang Ibu sampaikan lebih lanjut kepada para penonton kita hari ini Bu? Ya, oke. Karena memang sampai hari ini kondisi kita masih belum stabil Stabil. ya, terutama cuaca memang diharapkan timbulnya hujan, tapi ternyata sampai hari ini belum ada hujan, di mana pemerintah itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin, baik dalam memicu terjadinya hujan, kemudian menghindari terjadinya kebakaran ya. Tentunya dihimbau bagi seluruh masyarakat, sobat ISPI ya, pantau terus apapun yang disampaikan oleh pemerintah daerah ya, mungkin salah satunya hindari keluar ruangan ya sebisa mungkin atau keluar rumah ya, supaya kita tidak terpapar dengan udara yang sedang tidak baik ini. Berarti kita meminimalkan untuk bertemu dengan banyak orang dulu ya Bu sekarang betul, ini. berinteraksi dengan orang lain. Lebih baik kita beristirahat yang cukup di rumah ya, supaya menjaga supaya tetap sehat. Itu dia guys. Jadi harapannya semoga kota kita, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru dan daerah sekitarnya gitu yang lagi dilanda asap ini semoga semakin membaik juga ya Bu ya. Betul. Itu dia guys. Itulah topik kita pada hari ini mengenai pencegahan ISPA dan juga pengobatan ISPA baik bagi masyarakat yang belum terkena ISPA dan juga masyarakat yang ada penyakit bawaan lainnya. Oke. Terima kasih banyak guys yang sudah nonton podcast kita kali ini. Nantinya kita akan berjumpa kembali di podcast ini dan jangan lupa selalu nonton konten kita. Sampai berjumpa kembali di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI.